Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar cara membuat model mobil di Blender. Sini tujuan praktiknya yaitu untuk menerapkan 3D Blueprint di Blender. Oke, silahkan simak videonya. Oke, nah yang pertama yaitu cara mengimport 3D Blueprintnya. Oh ya, sebelumnya ini kan ada drive. Nah, ini tuh aslinya gambarnya itu jadi satu, yaitu ada depan, atas, samping, dan juga belakang. Namun ini saya potong-potong jadi seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu cara menempatkan blueprintnya. Oke, untuk menempatkan blueprint bisa dengan drag and drop saja dari file explorer. Nah, kita bisa memanfaatkan kubus yang ada di Blender di awal itu untuk mengukur panjang dan lebar blueprintnya. Penempatan blueprint dilakukan dengan cara menyesuaikan dengan ortografik yang ada. Tadi ada 4 sisi, maka akan menggunakan 4 ortografik itu: Z, Y, min Y, dan X. Oke, selanjutnya silakan simak videonya. Oke, jika tidak sudah selesai, bisa menambahkan plan. Ini nanti sebagai fondasi untuk bodinya, dan juga menambahkan modifier awal yaitu mirror dengan menggunakan fitur clipping. Fitur ini bertujuan agar nanti bodinya menjadi simetris antara kanan dan kirinya. Oke, di video ini saya mencepatkan videonya menjadi 10 kali lipat, jadi jika tidak terlalu cepat silahkan diperlambat. Nah, untuk proses pembuatan ini diharapkan bisa melakukan beberapa teknik modeling, diantaranya ada extrude, loop cut, grab, scale, rotation, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya membagi layer menjadi 3, tujuannya agar lebih enak saja melihatnya dari berbagai sisi. Di sini ada sisi kanan di bagian bawah, sisi atas di bagian kiri, dan melihat di segala sisi di bagian kanan atas. Nah, untuk modeling jadi menggunakan blueprint itu diharuskan melihat tidak hanya dari satu sudut pandang tapi beberapa sudut pandang agar nanti hasilnya itu sesuai, entah dilihat dari manapun. Dari bilang juga sesuai dengan blueprintnya. Selanjutnya silahkan simak videonya. Oke, nah semisal di sini kan kita bikin bagian untuk kaca bagian belakang. Nah, untuk itu maka perlu dilihat juga untuk viewport bagian samping agar nanti tingginya itu sesuai atau bentuknya itu menyesuaikan dengan blueprintnya. Dan ini perlu di grab-grab gitu, di scale, di extrude, dan lain sebagainya. Pokoknya dibuat agar sedemikian rupa menyerupai dengan blueprint yang ada. Oke, nah kadang blueprint itu juga memiliki kesalahan seperti di video ini kan, soalnya yaitu kayak kok nggak sama gitu, padahal di atasnya gini tapi kok di sisi samping beda. Itu normal, mungkin memang blueprintnya yang salah. Kalau dari penempatan juga mungkin bisa salah juga.
Jadi sesuaikan dengan feeling kalian saja. Nah, ini tadi kan saya secara nggak langsung tiba-tiba pindah ke sisi samping. Itu terlalu aja karena emang terkadang itu kalau ingin langsung nggak apa-apa sebenarnya, jadi nggak harus di atas selamanya gitu, nggak harus di atas terus, tapi boleh pindah-pindah juga ke samping, kayak mau bikin bagian sampingnya gitu juga nggak apa-apa. Nah, contohnya ini kan kayak saya kayak bikin bagian sampingan itu normal saja, tapi lebih baik juga sebenarnya itu fokus bagian atas di satu sisi, dan sisi lainnya itu cuma buat ngerapikan saja, ya seenak kalian saja. Nah,
mulai dari sini kan saya juga rada sering ke fokusnya di sisi samping, itu juga nggak apa-apa, tapi pastikan nanti di sisi lain itu sesuai seperti di sisi atas, ininya sudah sesuai gitu. Bagian belakang ini, samping belakangnya di situ sudah sesuai di garis sisi atas bagian belakang. Nah ya, nah untuk ini kan di bagian belakang itu ada kayak lampu belakang. Nah, kalau ada tempat yang seharusnya diisi oleh aksesoris-aksesoris seperti lampu kaca atau pintu atau spion itu boleh dilewati. Contohnya ini nanti kan itu di belakang ada lampu belakang. Nah, lampu belakang ini dilewati. Nah, ini itu untuk bagian pintunya. Dan di sini saya lupa untuk memberi pemisah pintu depan dan belakang, tapi nanti saya lakukan di akhir. Nah, ini seperti spion. Ini kan kalau di blueprint kayak nabrak, nah itu nggak apa-apa, ditabrakin aja. Soalnya blueprintnya itu yang sisi kanan, blueprintnya itu kan dari 3D digabung nanti jadi 2D, jadi wajar kalau ada garis-garis yang nabrak. Jangan lupa selalu dicek, takutnya nanti ada kesalahan yang tidak diinginkan, mungkin nggak sesuai, mungkin bentuknya aneh jadinya, atau yang lain. Dan untuk awal-awal itu wajib banget berpaku pada blueprint agar nanti hasilnya membentuk mobil yang diinginkan. Kan kalau dari sisi atas kelihatan kayak nabrak spion itu nggak apa-apa, soalnya emang gitu. Soalnya kalau itu nanti di skip malah jadinya nanti pintunya bolong, malah nggak sesuai sama mobil aslinya.
Oh iya, untuk logo ini kan saya saya tabrakin ya. Nah, itu tujuannya karena nanti saya rencananya itu logonya akan jadi objek terpisah aja. Jadi nanti ditempelin ke mobilnya. Makanya saya tabrakin. Nah, kalau misal yang kayak spion, kaca itu mau pakai objek terpisah juga nggak apa-apa. Penting nanti sesuai sama blueprintnya. Oh iya, ini kan di mobilnya itu kayak ada interiornya. Ini saya nggak pakai interior dulu ya, karena cukup membingungkan. Apalagi nanti kita masih perlu mengubah-ubah bagian belakangnya untuk merapikan. Bukan mengubah sih, intinya itu kayak merapikan bagian-bagian samping dan sisi belakang yang paling rumit sisi belakang itu. Intinya kalau mau nyoba interior boleh, cuman waktunya nggak sekarang. Kalau gasnya aja kalau mau bikin interiornya sekali. Di sini kan ini harusnya itu untuk bagian dari masih di atas namun nabrak lampu. Nah, itu cukup membingungkan memang, tapi itu sebenarnya bisa langsung di fill aja. Itu saya gituin karena saya sendiri bingung pas itu. Yang penting nanti hasil akhirnya sesuai dengan blueprint yang ada. Dan untuk detail-detail kecil seperti itu tadi di sisi kanan kan ada detail yang menonjol atau dari depan. Sini kan di bagian kanannya ada detail yang menonjol, itu bisa di skip juga jika memang kesulitan. Nah, ini untuk lampunya kan harusnya nabrak tuh, tapi di sini saya lebih pilih diatasin biar nanti bentuknya sesuai dengan lampunya. Meskipun lampunya nanti akan saya bisa duga sih objeknya. Nah, itu jangan lupa ukur volumenya juga ya, biar nanti kecembungan dari objeknya itu kelihatan, dari lukanya itu kelihatan kalau mobilnya memiliki volume. Untuk bagian yang melengkung atau melingkar seperti
ini extrude-nya itu pelan-pelan, meskipun nanti hasilnya tidak terlalu melampau itu nggak apa-apa, soalnya nanti bakal pakai modifier subdivision surface yang mana nanti akan merapikan proyek progress ini, rapikan sudut-sudut lanjut yang ada pada objek yang dibuat. Ini saya mulai masuk ke bagian depan karena di atas juga sudah hampir selesai, tinggal depan dan belakangnya sama kanan dikit, samping maksudnya. Nah, untuk bagian rumit-rumit seperti bumper atau apalah itu namanya, itu nanti aja karena itu cukup simple namun agak membingungkan saja. Oh iya, saya lupa bilang, ini kalian bisa pakai mode X-ray ya, biar blueprintnya itu enak dilihat. Sama itu sebenarnya saya itu agak ada kesalahan dikit pas masang blueprint, yaitu seharusnya blueprint itu ditaruhnya itu di sisi yang bukan berseberangan, di sisi di ortografik yang benar namun agak jauh, dan jadi bukan di depan mata pas. Kayak misal kalau jacknya kalau blueprintnya itu buat blueprint depan, nah blueprint depan itu ditaruhnya tetap di front ortografik namun ditaruhnya di posisi belakang mobil agar nanti garis-garisnya itu nggak tumpang tindih sama blueprintnya. Seperti yang di belakang juga, meskipun blueprintnya ditaruh di back ortografik, namun untuk penempatannya itu diarahkan ke posisi belakang. Atau kalau belakang itu kan Y-nya plus ya, nah jadi diarahkan ke posisi min Y malahan, agar nanti garis-garisnya tidak tabrakan sama blueprint. Karena nanti saya ada kesalahan dikit itu, lupa bagian itu, dan nanti malah saya iseng-iseng ubah, lupa dikembaliin ke awal, jadinya lebih milih matiin blueprint. Ya jangan kaget kalau semisal bikinnya dari sisi samping atau depan, namun di atasnya itu kelihatan kayak edge-nya bakal menjauh, bukan, maksudnya bentuknya kayak aneh gitu, kayak ini kan kayak meruncing banget. Nah itu nggak apa-apa, soalnya emang itu kan dilihat dari satu sisi doang ya, bukan dari dua sisi ataupun tiga sisi, jadinya wajar kalau seperti itu, tinggal dirapi-rapikan saja sesuaikan dengan feeling lah. Kalau semisal blueprintnya rada membingungkan. Dan untuk bagian depannya sama
sama samping juga, dikit-dikit, tipis-tipis di samping juga dibenerin. Tapi ini belum, masih depan dan atas dulu, benerin depannya pakai atas. Oh iya, untuk misal ada mau build sebuah face, usahakan face-nya itu jadi segi 4, ada 4 titik terlebih dahulu baru di fill, jangan langsung di fill. Apalagi kalau jumlah sisinya itu ganjil, nanti malah jadinya aneh. Apalagi nanti kalau dibikin subdivision surface. Nah, ini kan saya juga mengasih bolongan ini di bagian samping ini. Itu awalnya saya kira lampu apa, ternyata cuma lampu buat sen, biar persen kanan lampunya aktif doang. Dan ini juga perlu sedikit penyesuaian untuk pintunya, karena nanti bisa jadi dari segi depan atau dilihat dari sisi belakang itu kurang turun. Nah, ini juga mulai mengarah ke lampu belakang, tapi bagian belakang jujur paling sulit karena rada kompleks aja gitu. Jadi saya pindah ke depan dulu nanti, baru ke belakang. Dan jangan lupa dirapi-rapikan biar rapih. Nah, itu kan dilihat kalau itu belum pakai subdivision surface jadinya seperti itu. Oh maaf, itu sudah pakai subdivision surface ya, tapi di modelnya saya matiin, makanya saya lupa. Kalau mau matiin subdivision surface di mode edit bisa pencet tombol di belakang subdivision surface itu yang gambarnya ada 4 vertex, satu vertexnya di hold, di bold. Nah, ini saya mulai masuk ke bagian belakang, namun itu cuman nyoba-nyoba doang, nggak serius. Lebih pilih ke bagian sampingnya atau bagian ban, deket ban. Ini sebenarnya simpel doang sih, cuman karena saya agak lihatnya kurang pas, jadinya ya saya ribetkan sendiri. Volume juga diperhatikan agar nanti sembungan atau apa ya, nampak luarnya itu kelihatan berisi beneran kayak mobil beneran. Dan kalau misal ada sudut-sudut yang perlu vertex banyak, jangan segan-segan untuk ditambah vertexnya, namun tetap diperhatikan jumlah vertexnya, takutnya nanti bingung pas mau nge-merge atau nge-extrude. Nah, ini bagian belakang emang saya sengaja sampai sini dulu, soalnya rada ruwet aja gitu bagian belakangnya. Kalau dari sini kelihatan bagus, cuma nanti agak kenapa rasanya jadi aneh. Mungkin karena nambahin bagian bawahnya juga, jadinya malah kerasa aneh-aneh. Ini cuman kasaran doang ini belakangnya, belum bener-bener mencoba bikin. Oh iya, kalau subdivision circle itu kan kadang objeknya kayak terlihat dipaksa melengkung gitu. Itu kalau objeknya memang diharuskan kotak, bisa nambahin extrude, bisa nambahin loop,
kok extrude terus nambahin luker di untuk apa kayak disebutnya itu loop support, itu nanti buat bantu aja gitu, bantu biar sudutnya itu benar-benar lancip, jadi lancip beneran, jadi nggak dibikin paksa apa melengkung ke arah subdivision surface. Nah ini kan mulai aneh nih bentuknya karena bingung untuk bagian belakang sama sampingnya juga agak gak sinkron itu movingnya, mungkin karena penempatannya kurang pas saja tadi. Juga seharusnya ini kan buat bagian yang agak apa itu agak buat ngatasin, tapi itu saya lupa juga karena mumet sama blueprintnya. Bukan saya nyoba-nyoba ngatasin, majuin bagian belakangnya, ubah X nya, ngubah Y nya, ngubah Z nya, tapi karena saya rasa kurang pas, jadinya bentar lagi saya skip masuk ke bagian depan dulu. Saya sampai ngulang-ngulang berkali-kali karena kok itu gini, kok ininya gitu, padahal di blueprintnya kayak gitu. Ya jadi saya nyerah untuk bagian belakangnya dulu. Ini kan saya ngecek berkali-kali itu. Di situ di saat yang mulai sejauh, nyata emang blueprintnya yang rada-rada bermasalah dikit.
Saya masih nggak tahu kenapa masih maksa nyoba-nyoba bagian belakangnya dulu. Ya kalian juga boleh sih nyoba-nyoba kayak gini, cuman kalau waktunya terbatas lebih baik lakukan yang bisa dulu, kayak misal bagian depan itu jauh lebih mudah daripada belakangnya. Apalagi ini belakangnya masih perlu di apa itu namanya, dibenerin juga dari sisi atasnya. Ini atasnya belum saya lihat tuh pas saya edit belakangnya. Nah ini saya bikin knalpot. Lupa buat knalpot, tapi karena di blueprintnya itu kan cuma satu, jadi saya di sini bingung lah, blueprintnya satu tapi kalau pakai mirror bakal jadi dua bolongannya, jadi nggak saya lanjutin dulu bagian knalpotnya. Dan saya pilih bikin kayak lubang yang rada universal gitu, ya nggak kelihatan buat knalpot banget, tapi nanti tetap diisi buat knalpot. Oh ya, untuk kayak gini itu sebenarnya nanti bisa dilakukan, bisa bikin kayak tadi, jadi bikin kayak ada lubang gitu meskipun nanti kanan kirinya berlubang juga. Nah itu nanti tinggal dianu aja, pas nanti udah yakin objeknya ini selesai, modifier dari mirror itu bisa di apply dan nanti bisa di fill bagian itunya, bagian kanannya. Itu nanti saya praktekkan juga di akhir, belum finishing. Ya di sini saya baru ingat belum bikin buat pembatas pintunya, jadi saya bikinnya sekarang. Pembatas pintu sekaligus pembatas jendela. Kalau gitu bisa dengan extrude ya, jadi di lubgar lalu baru di extrude kalau mau nambah sisi-sisinya, sisi di tengah-tengah. Di sini saya mencoba kembali untuk membuat bagian belakang meskipun pusing. Ada edge yang nggak karuan tuh, vertex bukan edge, maaf. Nah kalau misal ada jadi ini pokoknya bikin gini itu tinggal sesuai aja dari tiga sisinya dan dari user perspektif juga, biar nanti hasilnya kelihatan bakal bagus atau tidak. Di situ saya pakai juga simple, tinggal extrude, lubgar, scale, grab dan lain sebagainya. Nah ini saya benerin bagian bawahnya karena yaitu tadi kelihatan kayak ada dua sisi, ada dua knalpot di kanan gitu, padahal itu cuma satu kan di kiri doang kalau dilihat dari belakang mobil. Dan ya ternyata saya masih maksa ya. Baru mulai tebal. Nah di sini itu juga ada kayak apa itu, ventilasi atau apa itu yang di depan mobil, itu juga rada bingungin.
itu tinggal sebenarnya cuman tinggal di lukar sama bikin extrude aja, cuman perlu ketelitian di lukar, terus di extrude sama di fill juga, di merge juga, cuman butuh ketelitian saja agar sesuai dengan blueprint dan bentuknya bagus. Sama ini jangan lupa di grab ke belakang juga, ada itu beberapa kan ada yang harusnya di sisi kanan juga terlihat, namun itu karena blueprintnya dari depan jadi kayak gitu. Bukan blueprint dari depan sih, tapi karena bikinnya tadi dari perspektif depan, maka perlu juga dirapikan dari perspektif kanan karena saling berhubungan antara depan dan juga kanannya. Ya, dan kalau mungkin di video ini ada part-part yang kelewat, itu berarti ada yang kerekod tapi nggak kesimpan, jadi mohon maaf kalau ada yang terlewat, tapi seharusnya aman sih kalau nggak salah ingat. Ini ada kesalahan dikit di bagian depan, kok ada face yang ke belakang, ternyata itu face yang kelebihan saja, ada face yang kelebihan ke extrude jadinya kayak gitu, jadi saya hapus. Nah ya udah hapus, pakainya X ya, jangan lupa X untuk menghapus, F untuk fill, Ctrl E untuk extrude, D untuk grab, S untuk scale, R untuk rotasi, Ctrl R untuk loop car, dan lain sebagainya. Nah ini saya bikin lukar-lukar untuk membuat apa itu bagian kayak jeruji-jeruji ini, ventilasi atau apalah itu, tapi saya nantikan dulu karena itu masih akan aksesoris tambahan, jadi nanti aja. Nah, terus ini juga bagian ban ini juga rada bingungin karena bentuknya kan harus melingkar gitu, kalau bingung wajar. Ya untuk extrude di sisi-sisi kayak gini itu saya rekomendasikan anu aja ya, apa extrude-nya itu pelan-pelan, jadi biar nanti semua sisinya itu dapat. Di sisi-sisi yang banyak garis yang belok ke kanan atau kiri atau ke atas atau ke bawah, itu mending extrude-nya pelan-pelan aja, dan pastikan meskipun sisinya berseberangan, pastikan jumlah vertexnya itu sama atas bawah atau kanan kiri, atau yang berseberangan itu sama, biar nanti kalau sewaktu-waktu mau di fill itu nggak ada untuk segitiganya, nggak ada vertex yang nggak ada face yang bentuknya segitiga, karena nanti hasilnya juga bagus. Intinya untuk membuat model 3D dengan blueprint itu hanya perlu kesabaran dan ketelitian saja. Nah untuk bagian ini tuh sebenarnya saya nyoba nge-subdivide
ngededivet, pokoknya itulah kebalik dari subdivide biar nanti ngotak tapi gagal. Jadinya saya pilih nanti pakai loop cut saja. Bentar, nanti ada videonya. Bentar. Itu karena bolak-balik di situ, jadi saya pilih ngerjain yang lain dulu. Terus cari cara buat benerin yang ini tadi biar ngotak. Nah itu kalau ada face bolong itu kayak tadi kan pas ngefill ada face bolong, itu berarti ada vertex yang belum ke select atau vertex yang kelewatan. Nah ini saya udah ingat caranya. Itu caranya itu cuman loop cut, tapi loop cut itu harus mepet dengan vertex yang mau dibikin kotak. Nah ini mulai bikin bagian spion. Ini spionnya emang ada nggak sesuai sama blueprintnya, cuman biar bentuk spion aja. Jadi ya saya bikinnya dengan cara seperti itu. Nah ini saya select face yang menghadap keluar, itu saya I itu kayak extrude tapi di scale ke dalam, cuman agak beda dikit lah, soalnya ini itu langsung face yang udah utuh. Nah di sini saya rapi-rapiin bagian samping biar nanti bentuk bannya itu sesuai sama ya, biar nanti bannya itu kayak membentuk lingkaran banget lah buat pelindung bannya. Apa sih ya ini buat yang mengelilingi bannya itulah biar bundar nanti sesuai sama bannya juga. Terus itu ada face yang mendelep belum tak keluarin. Nah ini untuk bagian depan, ini saya mencoba buat bikin jeruji atau ventilasi depannya biar nanti sesuai aja sih sama blueprintnya. Ini saya bikinnya bisa pakai, ini buat bikinnya itu bisa pakai loop cut aja, tapi sebenarnya itu kalau mau sih mending objek bisa aja atau dari sininya nanti di sepelet gitu. Soalnya kalau kayak gini nanti lihat deh, nanti ada kok. Nah itu kan loop cut banyak, itu bakal rusak topologi. Topologi itu maksudnya kayak susunan yang udah dibuat sebelumnya, nanti pas di akhir tuh malah jadinya banyak lekukan, banyak malah ngerusak look dari mobilnya. Nah itu tadi kan ini kan ngasih subdivision surface ya, jadinya itu yang kotak gini mah jadi kayak melingkar gitu, jadinya jelek kan. Jadi saya ini paksa berkali-kali ngelukar, tapi nanti ya gitu di akhir jadinya jelek. Nah kalau mau mending kayak gini itu gak usah kayak saya, tapi mending ya nggak apa-apa di loop cut kayak gini, cuman udah itu loop cutnya setelah ngepisahin objeknya jadi di separate atau P, atau malah ya udah jabaran sekalian aja. Ini tuh juga sebenarnya bisa pakai satu objek kayak misal kubus atau plan biasa gitu juga dibikin bentuknya kayak gini, terus di extrude sama disesuaikan rasa bentuk blueprintnya. Nah ini kan saya coba tuh loop cut kayak tadi kan, kotaknya harus dikasih loop support, loop buat nge-support ini. Nah tapi ini jadinya tuh kayak tadi ada lekukan kecil di bagian depannya ini. Nah itu kan saya coba berkali-kali loop cut berkali-kali, tapi jadinya ya gitu, dan hasilnya nanti malah ngerusak topologi, malah ngerusak hasil akhirnya. Dan aneh jadinya. Jadi mending itu ya kalau mau gini juga gak apa-apa, tapi kan tetap tapi nanti itu di separate juga pas sudah jadi,
biar nanti jadinya kayak gini, biar juga bisa dimati subdivision surface-nya. Tapi karena kan udah terlanjur ngeluk, jadi tetap aja sih nanti hasilnya nggak sebagus kalau objek pisah, karena ya itu udah terlanjur ke loop, udah terlanjur bikin banyak lekukan, jadinya aneh mobilnya nanti. Dan itu adalah kesalahan saya. Tentu meskipun udah dicoba gimana pun hasilnya pasti bakal ada kayak lekukan ke dalam gitu, jadi malah ngerusak, bahkan look depannya pun jadi rusak kan itu, look tampilan depannya jadi rusak kan itu. Nah ini saya coba bikin face apa sih, lampu, bikin lampunya. Ini tuh awalnya saya ngira-ngira dulu face-nya udah cukup belum, karena males ngitung, jadi saya fill aja. Nah ini saya mencoba buat nge-extrude langsung, nge-grab langsung ke depan, tapi karena hasilnya jelek jadi saya coba extrude. Nah ini banyak fail-fail, nggak usah dihiraukan. Ini sebenarnya tuh tadi udah bagus, cuman karena kacanya cuman gitu doang, kayak kecil banget, nggak sesuai sama blueprint itu harusnya. Itu jadi saya ngulang berkali-kali sampai nemu yang tepat, yaitu kayak yang di awal nanti. Tas. Nah ini kan saya select gitu, padahal sebenarnya itu bisa di alt klik garisnya kalau topologinya pas. Nah ini jadinya saya pilih fill, kalau saya extrude terus lalu saya fill. Di situ saya coba kasih material kaca, namun karena itu kan kayak jembung ke dalam itu ya, kayak ngelancip gitu ke dalam, jadi saya ulang-ulangi lagi gimana caranya biar nggak jembung ke dalam gitu, dan jadinya nanti lihat dah. Nah jadinya saya ulang kembali ke awal ini, terus saya bikin lubang di tengah buat nanti bikin apa, buat apa sih itu, buat bantu nanti biar ada ngasih volume ke cembung, kasih volume cembung buat lampunya ini. Nah itu di extrude biar nanti ke dalam. Nah terus ini saya bikin apa, loop support lagi di belakangnya biar nggak bolong topologinya, dan tuh bolong tuh. Nah itu tadi habis kelihatan bolong, saya langsung bikin loop supportnya. Terus ini harusnya kan pelat, nah itu sebenarnya bisa langsung di fill, tapi ini saya mendalamkan terlebih dahulu. Terus ini tadi saya juga ke material mode bentar, kasih apa, tekstur glass ke lampunya. Terus ini juga bikin apa ya, itu tadi yang kayak ventilasi itu, apalah itu namanya. Ini juga ngira-ngira dulu, lihat-lihat blueprint. Ini kan harusnya lampu, tapi saya lupa ngasih lampu di sini di bagian bawah kanannya, jadi saya fill aja biasa. Harusnya lampu sih itu bisa pakai, ya nanti ada caranya di akhir ya. Jadi saya coba, kan itu kalau di blueprint kan dibagi dua, tapi karena hasilnya itu jelek jadi saya nggak bagi dua, nggak saya bagi dua. Itu harusnya kalau mau dibagi dua itu extrude-nya itu satu persatu, jadi extrude dulu ke dalam dikit, lalu extrude lagi ke atas, terus di merge titik-titiknya. Terus ini ya udah gitu aja, tetap satu vanilla aja. Terus itu tadi saya kasih warna hitam biar kelihatan ke dalam, nanti juga warna hitam ini biar kelihatan ke dalam juga.
ini biar kedalamannya itu sama, lebih baik di pas nge-grab itu pakai angka di keyboard aja, misal 0,01, 0,02 meter ya, bukan senti. Biar nanti kedalamannya itu sama, biar kelihatannya bagus. Tapi ya gitulah. Nanti hasil akhirnya nggak terlalu bagus karena topologinya dirusak di awal tadi pas bikin bagian depannya. Jadi look depannya juga ngasih apa plat doang tuh. Oh iya, ini harusnya kayak apa ya, mungkin lampu sen mungkin atau lampu apa gitu, nggak tahu deh. Ini harusnya lampu sen itu yang bagian sini. Ini tuh saya extrude dulu ke dalam, extrude ke dalam, habis itu di apa itu, di grab keluar baru di fill, harusnya gitu. Nah, terus diseperet. Nah, jadi tuh. Jadi lampunya sengaja saya warnain merah, nggak tahu, pengen aja warna merah, wah salah sama biru. Nah, ini kan saya udah kasih tuh material biru di mobilnya, cuman karena ya topologinya tadi ngampas ya jadinya kayak gitu. Terus ini bikin kaca juga, itu tadi saya kaca pilih auto fill langsung kan, soalnya biar cepet aja. Sama ya soalnya itu nggak terlalu ribet sih bentuknya, jadinya nggak gimana gimana banget. Nah kalau yang samping ini rada ribet soalnya ada vertex yang bikin cekung ke dalam, jadinya kalau nggak di manual itu jelek. Jadi ya ini saya manual, saya kayak tadi pas bikin apa lampu depan, saya coba fill satu-satu buat ngehitung jumlah vertexnya, terus saya hapus, habis itu saya fill lagi. Nah setelah itu ya jadilah kayak itu kaca sampingnya. Terus ini coba ngerapiin bagian apa itu namanya, bagian bannya. Nah ini kembali lagi ke belakang, alhamdulillah ini mau di belakang. Nah ini kemarin saya lupa ini kalau sebelumnya udah bikin velg di sini. Jadi tadi nyoba full apa auto fill, jadinya nggak sesuai kan. Itu. Nah, ini nyoba bikin buat bagian belakang, buat belakang mobil BMW-nya. Oh ya BTW, sebenarnya tadi saya lupa bilang dari awal. Ini tuh mobilnya harusnya mobil BMW ya. Kalau nggak salah BMW series 5 M60. Nah, jangan lupa juga ini harusnya itu ngikutin blueprint kan. Cuman saya sudah terlanjur pakai feeling dan melihat topologinya jelek, jadi saya pilih manual aja. Ini kalau teman-teman mau manual juga boleh, cuman ya pastikan saja bentuknya sesuai dengan mobil seharusnya dan normalnya mobil aja lah. Situ saya coba feel face, cuman hasilnya cekung, bukan cekung tapi lancip ke dalam. Terus ini saya coba bermacam cara, dan ternyata itu sebenarnya cuma karena beberapa vertex doang yang mendelep, jadinya bikin hasil filenya jelek.
Nah, tuh. Nah, ini sudah nyoba feel manual kayak di lampu tadi atau di kaca tadi, tapi hasilnya juga ya gitulah. Udah jelek dulu topologinya kan. Yang belakang juga karena kemarin nyoba-nyoba banyak. Karena sebelumnya ada nyoba-nyoba banyak, jadinya ya nggak rapi gitu. Tapi ya dibikin sedemikian rupa lah. Seenggaknya rada bentuk. Seenggaknya ngebentuk lah. Ini saya coba bikin apa? Bikin lepkar terus ini saya coba bikin face, dan ya ini yang saya temukan biar base nya apa, biar bentuk dari platnya itu ngotak, kan ngotak sih, lebih ke nggak bikin lancepan kayak tadi itu, biar lurus. Dan ya itu hasilnya, hitnya kelar bagian situnya kalau bikin. Nah, ini tuh kalau nggak salah harusnya kayak hiasan gitu kan. Ini bisa pakai cara yang sama kayak yang di spion atau di bukan spion, di apa tadi, di lampu depan atau di kaca sampingnya. Cara yang sama aja itu bisa. Terus diseperet, habis itu kasih warna. Kenapa diseperet? Karena enak aja. Oh iya, saya sarankan kalau habis seperet itu, di bagian kanan atas itu kan ada list-list objek-objek atau list-list ya objek lah, anggap aja objek aja lah ya. List-list objek itu sebaiknya kasih nama biar gak bingung. Saya terbiasa nggak kasih nama soalnya udah hafal duluan aja gitu, udah kebiasaan. Di sini buat kaca samping kaca belakangnya juga saya autofill karena dilihat autofill udah bagus. Nah, ini bikin ban itu tadi kenapa saya buat jadi 21, karena saya hitung-hitung itu nanti perlu 21 vertex. Nanti beberapa vertex ada yang dimajuin, beberapa ada yang ditinggal. Nah, yang dimajuin ini tujuannya biar agak sesuai aja dengan blueprintnya. Sini bikin velgnya juga. Nah, ya. Oh, itu ada tool namanya loop kit, itu biar pas kalau ada banyak vertex gitu bisa diatur dengan baik. Kayak tadi kan bentuknya nggak sinkron, tapi saya bikin lingkaran biar bentuknya melingkar gitu, nanti biar pas kasih logo BMW nya bagus. Terus ini saya coba bridge loop, kan ini tadi kan saya ambil face yang face yang paling luar yang nggak ada velgnya, nggak keselak juga velgnya, itu saya duplikat ke belakang. Terus itu tujuannya terus itu niatnya itu saya bridge loop kan, tapi hasilnya nggak bagus, jadi ini saya manualkan. Nah, terus yang bagian velg ini dimundurkan ke belakang karena velg itu ternyata bagian belakang ternyata velg itu cuman apa ya, cuman nampak lancip doang dari depan, tapi belakangnya kosong, jadi nggak usah ikut ke extrude. Terus ini saya duplikat di awal cuman buat ngukur doang, niatnya ngukur apakah udah pas belum buat di sisi belakangnya. Kalau udah pas nggak usah urat hanya lagi, tinggal nanti kasih logo BMW nya. Nah, ini nyoba kasih warna juga. Oh, itu tadi sebelumnya saya nyoba solidify, tapi karena karena topologinya ngampas duluan, jadi solidify nya malah jelek, nggak solid. Jadi ya udah nggak usah pakai solidify. Selanjutnya ini saya input mesh circle, tujuannya itu buat bikin logo BMW nya. Nah, jangan lupa pas input itu verticalsnya dibuat jadi 32 lagi atau genap, bebas apapun itu. Setelah itu diekstrak ke dalam, lalu dibikin ada 4 lingkaran, diambil satu garis, lalu ambil titik tengah, habis itu di fill jadi 4 lingkaran, 4/4 lingkaran. Kalau ke BMW kan ada 2 warna berbeda ya, 2 pasang warna berbeda, 2 putih dan 2 biru. Lalu itu pakai
Itu maksudnya masuknya apa saya nggak tahu, pokoknya di shift A itu ada pilihan teks, harusnya itu bukan mesh sih, emang jenisnya jenis objeknya teks. Nah terus itu masuk ke edit mode, lalu ambil beberapa huruf kayak itu, ada B, ada M, ada W, itu satu-satu. Nah setelah jika udah itu Z-nya dibaca dulu. Nah setelah itu harusnya di extrude terlebih dahulu buat ngasih volume dikit sama logonya biar nggak krepes banget. Nah terus tinggal dipasin deh itu sama logo-logonya, kan yang ada logonya itu depan sama ban seingat saya. Nah ini untuk depannya ini harus dipasin, jadi dari viewport itu harus lihat dari sisi kanannya juga selain dari sisi atasnya. Terus ini saya ngubah dikit warna buat velgnya biar rada kinclong, saya kasih warna putih metalik, tapi yang tengah tetap hitam aja karena kan nanti pasangin logo BMW nya. Nah itu tadi kan ban yang sebelumnya saya tunjukkan itu cuman banyak harus banyak saya hapus. Nah tujuannya itu biar ini nanti bisa langsung, jadi nggak usah ngotak-ngatik 2 kali atau lebih, dan ini nanti tinggal select roda sama logo yang di roda, duplikat terus pasin, udah kelar. Terus ini kalau nggak salah ya, terus ini saya nyoba buat bikin bagian bawah mobilnya atau penutup mobilnya. Nah ini beberapa juga nemu perfect yang ternyata itu harusnya nggak usah ada, nggak apa-apa, itu kayaknya kepencet pas ngefill atau pas extrude jadinya kayak gitu. Itu normal terjadi sih sebenarnya, cuman ya gitu, mau rusak, tapi kalau dihapus harusnya aman. Jadi untuk bagian ya kalau mau nutup bagian belakang awalnya itu dari ban terlebih dahulu aja karena ban itu yang paling dekat, terus baru ke bagian tengah boleh, depan juga boleh, depan kayak tadi jalannya, tengah tinggal dianu aja. Nah untuk belakang ini kita ada ribet karena belakang kan ada knalpot. Nah ini saya agak ngide, saya ambil belakang tapi nggak sepenuhnya. Ini iseng-iseng saya nyoba mau ngerapin bagian depan, tapi karena kelihatan sulit jadi saya skip aja, terus ini pindah ke belakang. Nah di belakang ini itu tadi saya nge-apply mirror clippingnya, jadi nggak bakal bisa ke belakang lagi nanti. Tujuannya biar bisa nutup bagian kanan mobilnya biar nggak ada knalpotnya. Terus ini tadi saya juga input silinder buat knalpotnya, terus saya hapus face-nya, face paling luar. Habis itu saya extrude ke dalam, terus saya scale, terus saya kasih material hitam dan abu-abu buat knalpotnya. Oke, lalu untuk selanjutnya itu ini mau bikin plan buat plat tapi gak jadi karena ambil aja dari yang udah ada itu. Terus ini mau bikin lampu sen mungkin ya, lampu sen atau apalah itu nggak tahu namanya. Nah ini tuh seharusnya kalau masih mirror itu cuman perlu dilakukan sekali di sisi kanan doang, kan tadi mulainya di kanan yang bikinnya, terus nanti kirinya bakal ngikutin, tapi karena mirrornya udah di apply duluan jadi harus kerja 2 kali, kanan kiri harus dibenerin semuanya. Begitupun untuk spionnya ini kan ngasih material juga, nah itu harus kanan kiri. Oke selanjutnya itu saya mau ngelakuin shadering buat lampunya biar nyala, tapi sebelum itu saya tentukan dulu warna-warna yang akan saya pakai. Kayak ini mau pakai warna merah buat lampunya. Oh iya, kalau mau shadering itu kan maksudnya ke render mode. Nah itu nggak bakal ada cahaya, jadi warna material bakal gelap, jadi harus dikasih cahaya dulu. Ini saya pakainya lightnya itu mode apa, jenisnya yang point, saya lupa namanya apa.
ya itulah pokoknya ya kayak kerucut. Nah terus ini saya pakai compositing, nanti saya kasih bloom di dalamnya, nah biar mengkilap kayak gitu. Terus ini kacanya juga saya otak-atik di rendering, dan ya jadilah hasilnya mobil BMW yang nggak jadi. Terus ini saya nge-separate plat mobilnya untuk bagian depan dan belakang. Ini belakang saya kebanyakan ambil face nya, harusnya 2 face doang itu kalau dari topologi saya. Nah jangan lupa diukur pakai pakai blueprint biar sesuai. Nah oke, nah ini nggak jadi tuh gara-gara nggak sesuai blueprint kan. Nah harusnya dua doang. Dan ya ini saya ambil, terus saya ini extrude, nah biar ada volume buat plat nomornya. Ini baru yang belakang, terus habis ini ke yang depan. Bentar, melek karena ada tamu. Nah terus ini ke yang depan, sama juga kayak yang belakang tadi dia extrude. Terus ini saya kasih material warna putih. Oke, jadi itu tadi sekian tutorial dari saya, semoga membantu. Terima kasih, dan ya maaf kalau semisal terlalu cepat atau mungkin saya terlalu banyak ngomong. Maaf dan terima kasih. Selamat berjumpa kembali.